Selamat jumpa kembali di Sapaan Kristen Spirit atau CS, berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispino Silalahi. Bincang renungan harian ini berdasarkan perikop kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Selamat datang dalam sesi bincang renungan kita kali ini. Saya sungguh antusias menyapa Anda saudara-saudari karena penelusuran mendalam kita hari ini menyentuh sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Betul sekali. Pertanyaan tentang apa sebenarnya yang membuat kita seringkali merasa rusak secara manusiawi ya? Nah ya, persis itu. Dan tentunya bagaimana kita memperbaikinya. Misi bincang kita kali ini adalah menjelajahi tema memulihkan identitas dari debu menjadi pemenang. Ini secara khusus dirancang untuk hari Minggu pertama masa puasa. Dan sumber yang kita kupas hari ini bukan cuma satu tulisan ya. Iya, ini sebuah jalinan dari 3 teks besar. Ada Kitab Kejadian, lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan Injil Matius. Jadi kita mengajak saudara-saudari untuk benar-benar bercermin pada narasi teks-teks tersebut. Benar. Jadi kita tidak sekedar membaca sejarah masa lalu, tapi membedah semacam peta psikologis gitu ya, tentang kondisi kita saat ini. Tepat. Landasan pemikiran kita di awal bincang mendalam ini adalah melihat secara jujur kerapuhan bawaan kita sebagai manusia, sebagai keturunan Adam. Namun di saat yang sama memetakan jalur terstruktur tentang bagaimana menemukan kekuatan baru di dalam Yesus Kristus. Ini semacam studi kasus tentang kelemahan absolut manusia. Oke, mari kita urai hal ini. Kalau kita melihat bacaan suci yang jadi sumber kita, hal pertama yang langsung menabrak imajinasi saya itu kontras visualnya yang luar biasa. Kontras antara tamannya dan gurunnya ya? Nah iya, di satu sisi, dari kitab Kejadian kita disuguhi pemandangan Taman Eden. Saudara-saudari, bayangkan saja sebuah ekosistem yang dirancang dengan kesempurnaan absolut. Sangat subur, tidak ada ancaman kelaparan, cuaca sempurna. Segala kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Sangat ideal untuk manusia hidup. Betul, tetapi kemudian narasinya tiba-tiba melompat ke Injil Matius dan lanskapnya berubah 180 derajat. Kita ditarik ke padang gurun. Dan bagi Anda yang mungkin belum tahu, gurun ini bukan tumpukan pasir romantis. Ini bebatuan brutal, gersang, terpanggang matahari. Mengapa teks ini sengaja membenturkan dua lokasi ekstrim ini? Kontras geografis ini sebenarnya adalah metafora visual yang brilian untuk menggambarkan kondisi batin kita. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke deskripsi kitab Kejadian tentang bagaimana manusia pertama dibentuk. Teks itu bilang, manusia diciptakan dari debu tanah, lalu dihembusi nafas hidup oleh Allah. Debu tanah dan nafas kehidupan. Dua hal yang sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Debu dalam konteks zaman itu adalah material yang paling rendah, rapuh, tidak berharga, gampang tersapu angin. Tapi nafas Allah itu mewakili esensi ilahi. Jadi teks ini memberitahu kita bahwa manusia adalah sebuah paradoks. Kita punya kodrat mulia tapi rentan secara bersamaan. Betul sekali. Di Eden, Adam dan Hawa ditempatkan di lingkungan kelimpahan yang seharusnya melindungi kerentanan tersebut. Tapi justru di sana mereka jatuh. Tunggu sebentar, itu justru bagian yang paling bikin saya penasaran. Kalau mereka ada di lingkungan yang secara teori anti gagal, maksudnya nutrisi ada dan keamanan terjamin, bagaimana psikologi kejatuhannya bisa terjadi? Apa yang memotivasi seseorang merusak hal yang sudah sempurna? Nah, disinilah teks Kejadian menunjukkan pemahaman psikologi yang mendalam. Mereka jatuh bukan karena lapar atau haus, mereka jatuh karena sebuah krisis otonomi dan krisis kepercayaan. Ular itu tidak datang bawa senjata kan? Dia datang membawa pertanyaan manipulatif. Pertanyaan yang bikin ragu ya? Iya, ular itu bilang, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Ini tuh kayak teknik gaslighting tertua dalam literatur. Ular menanamkan kecurigaan bahwa Allah sedang menyembunyikan sesuatu yang baik. Jadi manusia mulai meragukan kasih Allah, mereka ingin menentukan sendiri standar baik dan jahat tanpa merujuk pada pedoman Sang Pencipta gitu ya? Tepat. Mereka berdialog dengan janji manis si ular. Dan dampaknya ternyata sangat panjang bagi Anda dan kita semua. Disinilah penjelasan Santo Paulus di surat Roma masuk dengan sangat relevan. Paulus menganalisis bahwa akibat kejatuhan itu, kita semua mewarisi sebuah luka batin. Kalau pakai analogi modern itu kayak
ada glitch atau bug di sistem operasi manusia. Bug yang terus disalin dari generasi ke generasi? Iya, glitch inilah yang membuat kita sering merasa ada tarikan untuk melakukan hal yang salah. Lebih mudah berbuat salah daripada berbuat benar. Lebih gampang marah daripada sabar. Analogi glitch itu pas sekali. Luka batin itu membuat persepsi kita terdistorsi. Manusia terus berusaha mengisi kekosongan otonomi itu dengan materi yang selalu berujung kecewa. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jika Adam gagal saat perut kenyang di Taman Firdaus, Yesus yang sering disebut Sang Adam baru justru diuji dalam kondisi paling lemah. Kondisi yang sangat ekstrim di padang gurun. Betul. Sendirian di gurun tandus dan lapar setelah berpuasa 40 hari. Saudara-saudara, secara biologis, tubuh yang tidak makan berminggu-minggu itu mulai memakan jaringan ototnya sendiri. Secara psikologis, isolasi itu memicu kelemahan mental luar biasa. Dan di titik inilah ujian datang. Yang sangat memesona di sini adalah taktik serangannya. Iblis sama sekali tidak memulai dengan menyerang fisik Yesus. Dia menyerang identitasnya. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, ini gema dari taktik di Eden. Dia memancing keraguan lagi ya. Betul. Iblis mencoba membuat Yesus merasa perlu membuktikan nilainya. Dari sana muncul 3 godaan utama yang sangat relevan dengan kehidupan pendengar saat ini. Godaan pertama adalah roti. Mengubah batu menjadi roti. Ini jelas bukan cuma soal makanan ringan, kan? Sama sekali bukan. Ini kenikmatan instan, mengutamakan perut dan hal material di atas segalanya. Dalam bahasa modern, ini godaan jalan pintas, mengorbankan nilai moral demi keuntungan instan. Kayak dorongan kita untuk mencari hiburan dangkal setiap kali sedikit stres ya. Lalu godaan kedua, meminta Yesus menjatuhkan diri dari bait Allah. Nah, godaan kedua ini adalah kesombongan rohani, memaksa Tuhan menuruti kemauan ego kita. Iblis menyuruh Yesus melompat agar malaikat menangkapnya. Ini tuh pamer kesalehan. Kadang kita bertindak sembrono, lalu menuntut Tuhan membereskan kekacauan kita. Kita malah mendikte Tuhan untuk bekerja demi panggung ego kita. Relevan sekali. Terus godaan ketiga, tentang kerajaan dunia. Ini kekuasaan duniawi. Syaratnya cuma satu, yaitu tunduk menyembah si penggoda. Ini momen negosiasi moral, menghalalkan segala cara asalkan sukses dan kaya, mengorbankan integritas demi posisi. Dan saudara-saudari, perbedaan strategi Yesus di sini sangat krusial. Adam berdialog dengan ular dan kalah telak. Sebaliknya, Yesus menolak bernegosiasi. Beliau langsung menghunus pedang roh, yaitu firman Allah. Ketaatannya mengalahkan rasa laparnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada makna teologis yang luar biasa. Katekismus Gereja Katolik nomor 539 menyebut kemenangan di gurun ini adalah antisipasi kemenangan sengsaranya. Sebagai Adam baru yang menutup pintu kerusakan itu. Iya. Dan mengutip Bapak Gereja Santo Agustinus, dalam Kristus engkau dicobai, tetapi dalam Kristus pula engkau menang. Kemenangan Yesus ini adalah kemenangan umat manusia yang sedang diperbaiki. Jadi, apa makna dari semua ini? Apa artinya bagi pendengar? Bagi Anda saudara-saudari besok pagi saat bangun tidur dan menghadapi rutinitas? Bagaimana kita menerapkan kemenangan Sang Adam baru ini di masa Prapaskah? Ada 3 aplikasi praktis untuk keseharian kita di masa Prapaskah ini. Pertama, sadarilah kita ini debu yang dicintai. Jangan sombong, tapi jangan putus asa, gitu ya? Betul. Saat godaan membisikkan Anda tidak berharga, lawan dengan identitas bahwa Anda adalah anak Allah yang telah ditebus. Anda itu debu, tapi debu yang sangat dicintai. Keseimbangan mental yang krusial. Lalu aplikasi kedua apa? Aplikasi kedua, berhenti bernegosiasi dengan dosa. Jangan seperti Hawa yang meladeni obrolan. Misalnya, rasionalisasi. Korupsi sedikit tidak apa-apa, atau sekali saja nonton yang tidak sopan. Kita sering merasa pinter main di zona abu-abu, padahal harusnya bersikap tegas seperti Yesus ya. Enyahlah iblis. Tepat, pemutusan radikal. Dan aplikasi ketiga, jadikan kitab suci sebagai senjata. Alkitab itu bukan pajangan di rak. Gunakan ayat-ayatnya saat Anda merasa lemah, marah, atau takut, sebagai rem darurat saat emosi sedang tinggi. Iya. Menggunakan teks suci sebagai sauh mental.
karena Sang Pemenang Gurun selalu berjalan bersama kita. Saudara-saudari, mari kita rangkum penelusuran mendalam kita. Masa Prapaskah bukan sekedar menahan lapar fisik, melainkan latihan ketaatan rohani. Adam lama membawa kekalahan, tetapi Yesus Kristus berjalan bersama kita membawa pemulihan. Tapi sebelum kita tutup, ini memunculkan satu pertanyaan penting bagi kita untuk direnungkan. Jika iblis menggunakan janji manis dan godaan instan, mungkinkah di era modern ini kita sedang berdialog tanpa henti dengan godaan melalui layar gawai kita? Wah, itu sangat menohok. Distraksi digital ya. Betul. Mungkinkah kita membutuhkan keheningan padang gurun dari media sosial dan kebisingan dunia modern agar kita bisa benar-benar mendengar firman Allah dan berhenti berdialog dengan godaan yang menyamar sebagai hiburan? Sesuatu untuk sungguh-sungguh direnungkan oleh pendengar. Pemikiran yang sangat tajam sebagai penutup. Mari kita jadikan wawasan hari ini sebagai bekal nyata. Sebagai pengingat utama, mari kita dengarkan kutipan dari Matius bab 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.